Film ini dimulai di sebuah jalan raya. Saat polisi patroli, Mike Archer menghentikan seorang pria misterius. Saat Mike hendak mencatat data pria tersebut, istri Mike, Jane, yang juga seorang polisi patroli, ikut menepi. Mereka sempat bercanda sejenak. Sebelum Mike kembali menemui pengemudi tadi. Jane menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat pria itu menembak leher Mike dan melarikan diri. Jane menembaki mobil tersebut, tetapi hanya mengenai kaca belakang. Ia segera memanggil bantuan, namun Mike meninggal dunia. Berita melaporkan bahwa pria tersebut adalah pembunuh berantai, yang dikenal sebagai The Satanic Slasher. Ia telah merenggut lebih dari 15 nyawa dan meninggalkan simbol-simbol setan yang ditulis dengan darah di TKP. Jane menjadi depresi atas kematian Mike dan kini dirawat oleh ayahnya. Sang pembunuh kemudian menyudutkan sepasang kekasih yang mobilnya mogok. Ia memukuli sang pria dengan palu godam sebelum pacarnya berhasil lari keluar mobil. Wanita itu mencoba melambaikan tangan pada sebuah truk untuk meminta bantuan, tetapi sang sopir mengerem terlalu keras hingga truk tersebut terbalik dan menindih si wanita sebelum akhirnya meledak. The Slasher kemudian menggambar lebih banyak simbol di mobil pasangan tersebut. Seiring bertambahnya jumlah korban, Jane melakukan riset lebih dalam mengenai latar belakang sang pembunuh. Ia mengetahui bahwa pria itu kemungkinan terinspirasi oleh seorang pengkhotbah pembunuh bernama Richard Joshua Reeves. Reeves tampaknya tewas di penjara setelah menyerang seorang penjaga, namun ia cukup terkenal hingga menginspirasi sebuah band heavy metal untuk menciptakan lagu tentang dirinya. Di tengah penyelidikannya, Jane juga mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung anak Mike. Jane pergi ke kantor FBI untuk mencoba membuntuti agen Zolan saat ia menangani kasus slasher. Namun, Zolan menolak izinnya untuk bergabung. Jane kemudian dihubungi oleh agen Becky Collins yang bersimpati pada situasi Jane dan memberinya informasi penting tentang The Slasher. Death Valley Junction, a tiny place. He dismembered the Dirk's Paints shopkeeper. Clothing, food. Terungkap bahwa sang pembunuh sempat membobol apotek dan membunuh seorang karyawan sebelum mengambil banyak obat-obatan seperti Oxycontin. Ia juga membunuh pemilik toko senjata sebelum membawa kabur tumpukan besar senjata dan bahan peledak. The Slasher berhenti di sebuah gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Ia membunuh pendeta di dalam bilik dengan sebuah pipa dan kemudian meminum darahnya melalui pipa tersebut. Ia belakangan memasang iklan di surat kabar dengan kode-kode tertentu. Jane melacak keberadaan The Slasher hingga ke sebuah motel tempat ia menginap. Jane memasuki kamarnya setelah memberitahu manajer. Namun, The Slasher menyudutkan dan menyerangnya. Jane berhasil melawan, tetapi ia terlempar keluar jendela. Hal ini memberikan waktu bagi The Slasher untuk melarikan diri sebelum polisi dan petugas medis tiba. Jane menemukan iklan tersebut dan memecahkan kode pesan The Slasher. Iklan itu dijawab oleh seorang penganut setan bernama Marvin yang mengundang The Slasher ke lokasi sebuah kultus yang dipimpin oleh Mr. Pendleton. The Slasher tiba di kediaman Pendleton dan memperkenalkan dirinya sebagai Richard. Ia duduk bersama Pendleton dan para pengikutnya, meskipun ia tampak tidak tertarik dengan gaya hidup hedonisme mereka. The Slasher kemudian memberikan instruksi samar kepada Marvin untuk mencarikan seseorang baginya. I know what they do. You've lost me. Where they live. Right. Facing accusations of vigilante. Jane menyelidiki gereja Reeves, berpikir bahwa The Slasher mungkin ada di sana. Ia melihat coretan piloks bertuliskan 3M IN, yang ternyata merujuk pada 3 Mile Island, lokasi bencana nuklir di Pennsylvania. Marvin memberikan nama dan alamat seorang pria kepada The Slasher, yaitu Leonard Wilkes. Saat Marvin menyadari siapa sosok Richard yang sebenarnya, The Slasher membiarkannya pergi, karena ia menganggap Marvin berbeda dari pemuja setan lainnya. Tak lama kemudian, ia masuk ke rumah mewah Pendleton.
dan membantainya beserta pengikut lainnya dengan kapah saat mereka sedang melakukan pesta seks. They are seven. They are seven. Jane berhasil melacaknya, tetapi The Slasher menabrakkan mobilnya ke mobil Jane hingga Jane terjebak di selokan. Saat pihak berwenang tiba, Jane memarahi mereka karena membiarkan si pembunuh lolos. Namun, Jane sudah tahu kemana tujuan pria itu selanjutnya. The Slasher kemudian menghubungi Jane dan mengaku merasa tersanjung karena Jane terus mengikutinya. Ia lalu mengundangnya untuk melihat apa yang akan ia lakukan. The Slasher melacak Leonard dan memaksanya berkendara ke 3 Mile Island setelah menyandera istrinya. Jane segera berangkat ke Harrisburg setelah menyimpulkan tujuan akhir si pembunuh. Ini adalah sebuah misi bunuh diri untuk membuka gerbang neraka dengan meledakkan pembangkit listrik tersebut dan menghancurkan sebagian besar pesisir timur. Ia mengunci dirinya dan Leonard di ruang kontrol dan memaksa Leonard untuk menaikkan suhu ke level maksimal sebelum akhirnya membunuhnya. Jane dipandu oleh penjaga menuju jendela yang menghadap ke ruang kontrol. Di sana, The Slasher sudah bersiap menggunakan granat untuk meledakkan TNT yang terpasang di tubuhnya. Jane menembaki kaca hingga berlubang, lalu memasukkan senapannya dan menembak granat tersebut hingga terlepas dari tangan The Slasher. Sebelum akhirnya, Jane melepaskan tembakan ke arah si pembunuh untuk melumpuhkannya. Setelah kejadian tersebut, pembangkit listrik berhasil diselamatkan. Namun, kelangsungan hidup The Slasher masih menjadi perdebatan. Jane kini berada dalam usia kehamilan yang lebih tua, tetapi ia mengalami trauma berat dan menjadi paranoid akibat cobaan mengerikan yang dialaminya. Adegan terakhir menunjukkan bahwa The Slasher ternyata selamat. Ia kini sedang dibawa kembali ke penjara di Death Valley. Seorang penjaga mengenalinya sebagai Reeves dan menyambut kepulangannya dengan kata-kata yang misterius.